主日学校，主日学校是我们儿童大家庭，敬爱天父，同胞相亲，快乐团契的新生命，学习圣经，赞美不停，儿童爱主教会复兴，握住命令，乐意遵行，一生一世荣耀主名。欢迎朋友们参加今天的主日学校。Halo anak-anak semua, kita ketemu lagi di Sekolah Minggu Online. Nah, hari ini Lause akan ditemani oleh seseorang yang sudah tidak asing lagi buat kalian. Mau tahu siapa? Yuk, kita intip bersama ya. Wah, siapa ini ya? Anak-anak di rumah, ada yang tahu enggak? Kira-kira siapa ya di balik kursi itu ya? Siapa? Coba ya. Apakah itu Lause Budi? Oh, bukan. Apakah itu Lause Hindarto? Bukan juga. Apakah itu Lause Abing? Lagi-lagi bukan. Lalu siapa dong yang ada di balik kursi itu? Aku adalah Super Kungkung. Super Kungkung? Iya benar, aku adalah Super Kungkung. Aku siap membela kebenaran, menolong orang yang membutuhkan dengan jurus bangau. Kungkung, yang serius dong, Kung. Ini anak-anak sudah berkumpul dan kita sudah mau mulai sekolah minggu kita loh. Oh ya, baik. Nah, anak-anak di rumah semuanya, apakah kita semua sudah siap untuk sekolah minggu online hari ini? Nah, sekarang aku menggunakan pandangan mata superku untuk melihat apakah anak-anak semuanya sudah siap. Oh, ternyata ada yang masih lari-lari. Itu siapa yang lari? Lalu ada yang masih tidur-tiduran. Siapa itu? Oh, ayo kita semua duduk yang tegak. Kita ambil nafas. Kita tahan 3 hitungan. 1, 2, 3. Hembuskan nafas lewat hidung. Jangan lewat bawah ya. Sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, kita akan sama-sama berdoa. Nah, anak-anak, semuanya duduk yang manis. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita siapkan hati kita untuk berbicara dengan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau sama-sama mengikuti sekolah minggu online. Tuhan siapkan hati kami. Tuhan tolong anak-anak-Mu bisa duduk dengan tenang, bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, anak-anak, kalian lihat dah anak-anak. Hari ini penampilan Kungkung berbeda dari yang biasanya ya. Ya jelas dong. Hari ini Kungkung berpakaian seperti ini karena Kungkung mau bertemu dengan seorang tamu istimewa di sekolah minggu online kita. Tamu istimewa? Ya, Siapa, tamu istimewa. Tamu kita ini adalah seorang superhero. Seperti kaliannya belum pernah bertemu dengan superhero yang sesungguhnya kan? Nah, rasanya sih belum pernah ya. Memangnya di mana Kungkung ketemu dengan superhero? nah waktu itu ceritanya Kungkung sedang jalan-jalan sendiri pada waktu malam-malam sambil makan es krim.
enak sekali es krimnya. Tapi tiba-tiba, apa yang terjadi? Ada seorang penjahat muncul. Lalu dia ada di depan Kungkung. Kungkung langsung pasang sila. Tiba-tiba. Wah, apa yang terjadi, Kung? Nah, orang itu jahat sekali. Jahat gimana, Kung? Orang itu Kung diapain? Orang itu paksa Kungkung kasih dia es krim yang sedang Kungkung makan. Ya ampun. Terus Kungkung lawan dak? Kungkung pakai jurus kungfunya Kungkung dak? Kungkung lagi siap-siap tuh mau keluarin jurus-jurus ya. Tapi belum sempat Kungkung ngapa-ngapain, tiba-tiba ada yang muncul dengan cepat di depan penjahat itu. Terus gimana, Kung? Nah, ternyata yang muncul itu adalah superhero yang sangat-sangat keren. Namanya Captain Fearless. Captain Fearless. Ya. Wow, keren. Nah, kalau Kungkung usir penjahat bisa pakai jurus kungfu. Dia bisa usir penjahat cuman pakai suara. Tapi Kung, Luar biasa kan? pakai suara? Maksudnya diteriakin gitu ya, Kung ya? Iya, dia hanya teriak kencang sekali sampai kuping Kungkung sakit dan penjahatnya langsung kabur pergi jauh. Wah. Hebat sekali ya, Captain Fearless bisa mengusir penjahat dan menolong orang-orang. Nah, dari situ Kungkung jadi kenal dengan Captain Fearless ini. Dan hari ini di sekolah minggu kita mau ajak anak-anak bertemu dengan Captain Fearless supaya kita semua bisa mengobrol dengan Captain Fearless dan kita tahu apa kekuatan superhero itu. Wah, menarik sekali ya anak-anak ya. Tapi Kungkung berpakaian seperti ini, apa Kungkung juga mau jadi superhero? Oh jelas, Kungkung juga ingin seperti Captain Fearless. Berani, hebat, keren. Mungkin suatu nanti akan ada orang yang buat komik Super Kungkung. Dan Super Kungkung ini bisa terkenal seperti Bad Boy Batman atau Spider-Man. Aneh-aneh saja ya Kungkung ini ya. Nah anak-anak, sebelum kita menemui tamu kita hari ini, ayo kita semua mau memuji Tuhan terlebih dahulu. Semua anak-anak di rumah, ayo bangkit berdiri dan ikut menyanyi ya. Ayo kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan. I love you, Lord, forever. I love you, Lord, forever. Yeah. I'll do my best. Oh, I'll do my best for you. Oh. I'll do my best. Oh, I'll do my best for you. I'll serve you, Lord, forever. I'll serve you, Lord, forever. I'll do my best. Oh, I'll do my best for you. Oh. I'll do my best. Oh, I'll do my best for you. Pray
I'll praise you, Lord, forever. I'll do my best, I'll do my best. Oh, I'll do my best for you. Oh, oh, oh. I'll do my best, I'll do my best. Oh, I'll do my best for you. Oh, oh, oh. I'll do my best, I'll do my best. Oh, I'll do my best for you. Oh, oh, oh. I'll do my best, I'll do my best. Oh, I'll do my best for you. Halo anak-anak semua. Sekarang Kapten Fearless sudah bergabung dengan kita di sini. Halo Kapten Fearless. Halo Kapten Fearless. Halo Kungkung, Love Selisih. Halo anak-anak semua. Senang sekali Kapten Fearless bisa ketemu dengan kami semua. Hari ini kami ingin ngobrol-ngobrol sedikit dengan Kapten. Boleh. Yang pertama, Kungkung pengen tahu ini, sebenarnya apa sih yang menjadi kekuatan super Kapten Fearless? Apakah teriakannya super seperti yang Kungkung dengar ketika Kapten Fearless mengusir penjahat yang merampok es krim Kungkung waktu itu? Oh itu, bukan. Itu mah bukan kekuatan saya, Kung. Itu teriakan biasa aja. Sama seperti kalau saya panggil tukang sate. Tukang sate, sate! Nah, gitu, Kung. Lalu apa dong kekuatan super Kapten Fearless ini? Mungkin Kapten Fearless ini bisa terbang. Saya itu nggak bisa terbang. Kenapa? Karena kalau saya di tempat yang tinggi, aduh, pusing saya. Kalau nggak bisa terbang, jangan-jangan Kapten Fearless ini punya kekuatan super yang lain yang mungkin bisa mengangkat benda-benda berat itu seperti piano Atau mobil. atau bisa angkat pesawat. Abu, itu juga saya nggak bisa. Nah, saya ini kalau angkat kardus ya, Kung ya, yang berat, waduh, pinggang saya itu sakit, nggak kuat. Sama dong seperti Kungkung, kalau angkat berat ini pinggang sakit sekali. Mungkin Kapten Fearless ini punya pandangan mata super yang bisa menembus dinding tebal. Aduh, Love Selisih ini ada-ada aja. Mana punya saya pandangan seperti itu, mata super, nggak punya. Saya ini ya, kalau mau lihat jauh, itu aja harus pakai kacamata biar jelas. Oh, Lalu apa dong kekuatan super Kapten Fearless ini? Apakah mungkin Kapten punya pendengaran yang super? Hah? Apa? Minuman seger? Bukan pendengaran super. Aduh, Kung, siapa yang kuper, Kung? pendengaran super. Apakah Kapten Fearless punya pendengaran super? Oh, es puter. Aduh, bukan. Ya udah, nggak jadi. Mungkin Kapten Fearless ini punya kemampuan membaca pikiran, seperti superhero di komik-komik itu. Wah, coba ya. Aku akan mencoba menebak pikiran si Kungkung. Wah, asik nih. Nah, sekarang coba Kapten Fearless tebak pikiran Kungkung. Apa yang sedang Kungkung pikirkan saat ini? Oke. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Saya nggak tahu Kungkung lagi mikir apa.
Wah, jadi apa dong kekuatan dari Kapten Fearless ini? Apa mungkin Kapten punya keahlian bela diri seperti Kungkung? Bisa segala macam jurus kungfu yang keren-keren. Wah, itu saya juga nggak bisa. Waduh, kalau Kapten Fearless tidak bisa terbang, tidak punya kekuatan super, tidak punya pandangan mata super, tidak bisa mendengar super juga, tidak bisa baca pikiran, juga tidak bisa bela diri. Lalu Kapten Fearless kok bisa jadi seorang superhero? Ya, jadi gini, Kung, selisih. Sebetulnya ya, semua orang itu bisa loh jadi superhero. Mau selisih? Sepertinya Kungkung nggak salah dengar, Pak. Apa tadi Kapten Fearless bilang semua orang bisa jadi superhero? Rasanya nggak mungkin. Jangan bilang gitu, Kung. Kung itu nggak salah dengar. Benar, semua orang itu bisa jadi superhero. Tetapi bukan seperti yang di TV-TV yang punya kekuatan super. Jadi maksudnya apa dong? Gini, superhero itu kan seseorang yang bisa membuat dunia ini jadi lebih baik. Kita semua tahu nih, Kung, Pak Solisi, kita ini hidup ya, tidak lepas dari masalah, sakit penyakit. Nah, semua itu terjadi karena dosa sudah merusak dunia yang Tuhan ciptakan, yang diciptakan dengan baik ini. Nah, selain itu, kita juga punya musuh yang selalu ingin menghancurkan kita. Tahu nggak siapa? Tahu. Oh. Iblis. Oh. Iblis itu, ya Kung ya, suka menyesatkan manusia. Dia mencoba untuk membuat manusia jauh daripada Allah. Ya, dia menggoda manusia untuk melakukan hal-hal yang Allah itu tidak suka. Iblis itu juga bisa pakai masalah, pakai sakit penyakit untuk membuat kita ini marah sama Tuhan, kecewa, lalu kita meninggalkan Tuhan. Nah, tapi ada ya satu hal yang membuat kita sukacita, yaitu kita bisa menghadapi semua kesulitan itu, kita bisa menghadapi tipuan iblis itu dengan kekuatan yang super, yaitu apa? Dengan ya iman yang benar kepada Tuhan Yesus. Jadi kita dimampukan, kita punya kekuatan super, kita berani untuk menjadi superhero. Bentar, Kapten. Berani tampil sebagai superhero? Maksudnya gimana itu, Kapten? Ya, berani tampil sebagai superhero itu artinya kita berani untuk menjadi anak Tuhan. Kita mengakui identitas kita sebagai anak Tuhan dan kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tapi Kapten, kenapa kekuatan super kita tidak bisa membuat kita menyelesaikan masalah? Kan enak kalau kita punya kekuatan super, bisa terbang, bisa angkat pesawat, dan lari dengan sangat cepat. Ya, itu semua bagus, Kung. Itu semua hebat. Tapi ya, kalau manusia mengandalkan kekuatan super seperti itu, nah ini nih, hati-hati nih, Kung. Karena kita bisa jadi sombong. Karena kita merasa, wow, aku hebat. Dan jangan lupa, itu bisa bikin kita lupa Tuhan. Bahwa Tuhan ini kan yang menciptakan kita, yang menciptakan dunia ini. Kalau manusia, kita, seringkali kita itu menyelesaikan masalah dengan kehebatan dan kekuatan kita sendiri. Kita ini ya bisa merasa tidak butuh Tuhan. Padahal manusia itu kan terbatas. Tuhan jauh lebih berkuasa dari apapun yang ada di dunia ini. Yang dibutuhkan dunia ini adalah orang-orang yang berani menghadapi tantangan,
dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, sekalipun berat dan penuh resiko. Gitu, Kung. Nah, mau tahu nggak buktinya? Apa? Di Alkitab itu banyak sekali bukti. Dicatat banyak superhero yang dapat melakukan hal-hal yang luar biasa karena iman mereka. Dan karena keberanian mereka untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Nah, kau selisih. Kungkung, pernah dengar orang yang namanya Daniel nggak? Pernah, Kapten. Nah, Daniel itu salah seorang superhero yang dicatat di Alkitab yang berani melakukan apa yang benar. Dia menolak untuk menyembah dewa-dewa, ya. Dia menolak untuk berdoa kepada dewa-dewa, tetapi dia hanya berdoa kepada Allah. Meskipun orang-orang di sekitarnya mengancam dia, awas lo kalau kamu berdoa sama dewa-dewa, ditangkap, bisa dibunuh. Tetapi Daniel tidak takut. Daniel tetap berdoa hanya kepada Allah. Keren nggak? Keren sekali. Nah, yang kedua, pernah dengar seorang superhero wanita yang namanya Esther nggak? Ya, ingat. Nah, Esther itu adalah seorang superhero wanita yang berani. Ya, berkorban untuk membela bangsanya. Keren sekali itu Esther. Dan tidak lupa, ada superhero yang terbesar yang pernah ada, yang terhebat. Siapa itu? Siapa, Kapten? Yesus. Yesus itu adalah superhero yang terbesar yang pernah ada. Yesus itu adalah Tuhan, tetapi Ia mau mengorbankan dirinya. Ia datang ke dalam dunia ini menjadi sama seperti kita manusia, dan Dia menyelamatkan kita manusia dari hukuman kekal, maut. Luar biasa kan? Kapten, bagaimana dong supaya kita ini bisa tahu kalau kita sudah melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan? Oh itu ya, Tuhan itu sebenarnya sudah kasih kita 2 senjata super. Untuk kita bisa melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Nah, tahu nggak 2 senjata super itu apa? Apa ya? Nggak tahu. Senjata super apa, Kapten? Senjata super yang pertama adalah Roh Kudus. Roh Kudus? Oh. Ya, Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Nah, kalau selisih, Kung, sebagai anak Tuhan, kita itu punya Roh Kudus di dalam hati kita. Nah, Roh Kudus inilah yang membuat kita menjadi superhero. Roh Kudus membuat kita berani untuk melakukan yang benar, menolak dosa, bahkan mengalahkan iblis, mengusir iblis. Roh Kudus ini yang juga memberi kita tanda kalau kita lagi digoda sama iblis. Keren sekali ya. Ya. Anak-anak keren sekali ya. Keren sekali ternyata. Ternyata Tuhan sudah memperlengkapi kita semua untuk bisa menjadi superhero. Lalu Kapten Firlas, senjata super apa lagi yang Tuhan berikan buat kita? Nah, kita jadi superhero yang hebat itu. Nah, senjata super yang kedua adalah Alkitab. Alkitab? Wow. Betul, ALKITAB, Alkitab. Nah, Alkitab itu adalah senjata super yang sangat hebat. Alkitab menuntun kita untuk mengerti apa yang benar, apa yang tidak benar di hadapan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk mengalahkan musuh kita, yaitu iblis. Nah, itu sebabnya
Kung, Pak Selisih, kita ini harus rajin baca Alkitab. Nah, anak-anak, kita ingat nih perkataannya Kapten Fearless. Anak-anak di rumah, jangan lupa ya baca Alkitab setiap hari. Jangan bolong-bolong, supaya kita tahu apa itu yang benar. Lalu kita bisa melakukan seperti seorang superhero. Benar sekali. Dengan kebenaran firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk mengalahkan apa yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kita bisa mengalahkan iblis. Apapun masalah yang kita alami, ya, kita tetap bisa melakukan atau melaluinya. Kenapa? Karena kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Kapten, bukankah sebetulnya kita bisa tahu dengan mudah waktu iblis itu mengajak kita melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan? Kita bisa tahu loh sebenarnya, Kapten. Misalnya ya, waktu kita disuruh mencuri, ya nggak boleh. Kita sudah tahu itu pasti dari iblis. Atau bohong, wah sudah tahu lah pasti dari iblis. Nah, Lau Selisih, iblis hari ini itu tidak cuma menyuruh kita melakukan hal-hal yang jahat yang seperti Lau Selisih katakan, mencuri, menyakiti orang, berbohong. Iblis tahu kalau kita disuruh yang begitu untuk berbuat jahat, kita bisa menolak. Karena kita tahu ya, karena firman Tuhan juga mengatakan itu semua nggak benar. Nah, ini strategi iblis yang makin canggih. Yaitu apa? Iblis itu bisa membuat kita, menggoda kita, mengajak kita jauh dari Tuhan. Dengan apa? Memanfaatkan uang, kesibukan, kesenangan diri kita. Nah, uang itu sebenarnya nggak jahat. Tapi kalau cinta uang, itu bisa membuat orang lupa Tuhan dan berbuat jahat untuk mendapatkan uang. Kesibukan atau kesenangan dan kesenangan, itu juga tidak jahat. Tuhan senang loh kalau anak-anaknya itu rajin bekerja. Dan Tuhan juga senang kalau anak-anaknya kita itu merasa gembira. Ya, ketika kita melakukan hobi kita senang, Tuhan juga senang. Tapi kalau kita karena kesibukan dan hobi kita jadi lupa Tuhan, kita jadi jauh dari Tuhan. Wah, itu artinya kita sudah kena tipu sama iblis. Wah, betul juga ya. Kadang-kadang kita ini bisa sampai asik banget main game, sampai kita lupa waktu, lupa baca Alkitab, lupa berdoa. Atau kadang-kadang kita bisa lebih suka jalan-jalan atau nonton televisi daripada ikut sekolah minggu. Bahaya itu. Nah, itu artinya kita sudah kena tipuan iblis, Lau Selisih. Nah, sebagai seorang superhero, kita harus tegas menolak apa yang tidak benar. Lalu kita memilih untuk melakukan yang benar. Rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, beribadah, hormat sama orang tua dan semua orang, sopan, rajin belajar, suka menolong, jujur, rajin menabung. Oh, sekarang Kumpung paham maksud Kapten Fearless ini. Bahwa kita semua bisa menjadi superhero. Kita bisa membuat dunia ini menjadi lebih baik dengan menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Itu betul, Kung. Oke. Nah, sekarang saya mau pamit pergi dulu nih. Kita sudah lama nih ngobrolnya. Wah, Kapten Fearless, mungkin mau pergi menolong orang lain ya? Iya dong. Mau menolong siapa?
Kapten Fearless mau menolong istri Kapten Fearless. Untuk apa? Menjemur baju. Baik, Kapten Fearless. Terima kasih ya sudah hadir dan ngobrol dengan kami semua. Sampai ketemu lagi, Kapten Fearless. Siap. Ciu. Su. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mengobrol dengan Kapten Fearless tentang bagaimana menjadi seorang superhero. Anak-anak ingat apa kata Kapten Fearless tadi? Bahwa kita semua bisa menjadi seorang superhero karena kita punya Roh Kudus di dalam diri kita. Benar, Lausulisi. Dengan Roh Kudus yang ada di hati kita, dengan firman Tuhan, nah, sebagai penuntun hidup kita, kita bisa menghadapi semua tantangan hidup ini dan mengalahkan iblis. Nah, jadi anak-anak semua jangan lupa ya, kita harus rajin membaca Alkitab, membaca Betul. firman Tuhan setiap hari. Supaya apa? Supaya kita bisa semakin mengenal Tuhan dan semakin kuat imannya. Dengan begitu anak-anak, kita bisa menjadi superhero di dalam hidup kita setiap hari. Lausulisi, Kungkung jadi ingat nih satu ayat Alkitab yang sangat-sangat bagus untuk sekolah minggu kita hari ini. Oh, dari mana Kung ayatnya Kung? Nah, ayatnya diambil dari Roma 8 ayat 31b. Bunyinya seperti ini. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Wah, benar sekali apa yang dikatakan oleh ayat ini ya Kung ya. Ya, Jika Allah bersama-sama dengan kita, sebesar apapun kesulitan yang kita hadapi, sebesar apapun godaan yang datang dari iblis, wah kita pasti bisa menghadapinya. Karena Tuhan itu selalu memberi kekuatan, Tuhan selalu menyertai dan menolong setiap kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh percaya, dan kita juga mau taat sama Tuhan ya, kita mau berani melakukan yang benar di hadapan Tuhan. ya anak-anak. Ayo kita semua, kita hafalkan ayat ini bersama-sama. Roma 8 ayat 31b. Bunyinya, Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Anak-anak, hari ini Lause akan mengajak kita untuk memilih seorang tokoh di dalam Alkitab yang menurut kalian layak untuk disebut sebagai superhero. wow, Nah, lalu anak-anak bisa menggambar tokoh tersebut sebagus mungkin. Anak-anak pasti pinter gambar ya, Kung ya? ya pasti. Nah. Anak-anak juga superhero. Sesudah itu, anak-anak bisa menuliskan satu kalimat. Mengapa menurut kalian tokoh ini disebut superhero? Ingat ya, cukup satu kalimat saja. Contoh nih Kun, contohnya gimana ya. tuh? Contohnya Esther. Esther adalah seorang superhero karena dia berani berkorban untuk menolong bangsanya. Oke, tahu ya anak-anak ya? Pilih satu tokoh Alkitab dan tuliskan alasannya. Kenapa dia disebut superhero? Nah, setelah itu anak-anak, kalian boleh ambil foto selfie ya. Minta papa, mama untuk fotoin. Foto hasil gambar kalian dan tulisannya bersama dengan kalian. Lalu, kalian bisa kirimkan ke Lause kalian masing-masing. Atau bisa juga langsung di-tag di Instagram Komisi Anak GKI Stadion. Nah, anak-anak, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita berpisah, mari kita mau sama-sama berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menjadi superhero bagi kami. Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami.
Dan kami juga bersyukur di dalam Alkitab ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang juga adalah superhero bagi teladan iman kami. Tuhan tolonglah kami untuk bisa belajar seperti mereka yang mengasihi Tuhan, hidup setia pada Tuhan, dan rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, agar iman kami kuat, kami juga punya keberanian untuk hidup benar di hadapan Tuhan, menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya kami semua ini adalah superhero di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi anak-anak. Ingat, kalian adalah superhero yang Tuhan tempatkan di dunia ini. Jadi, tetap semangat, selalu rajin baca firman Tuhan, dan terus lakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Jesus, make me a hero. Jesus, you're alive in me. You give strength to those who are tired. You give power to those who are weak. And I will open up my ears, listen to what God wants me to hear. I will use my mouth to speak the truth that I believe. And every step I take with my feet, Jesus makes me a hero. Every day I'll use my hands To obey and follow Jesus' plan. Jesus, make me a hero. Jesus, you're alive in me. You give strength to those who are tired. You give power to those who are weak. Jesus, I will use my heart to forgive, 'cause that's how a hero lives. With my arms protect my friends, a hero to the end. Start every day on my knees, pray God use someone like me. God's love will last forever. He will make a hero of me. Jesus, make me a hero. Jesus, you're alive in me. You give strength to those who are tired. You give power to those who are weak. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Jesus, make me a hero. Jesus, you're alive in me. You give strength to those who are tired. You give power to those who are weak. Jesus, make me a hero. Jesus, you're alive in me. You give strength to those who are tired. You give power to those who are weak. Ayat persembahan hari ini diambil dari Mazmur 54 ayat 8 yang berbunyi, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan.
主热水吃会完毕，我们要回家记，再会。